Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk materi selanjutnya ya di mata kuliah petrografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang petrografi batuan karbonat mungkin ya. Nah, batuan karbonat ini terdiri dari 6 komponen utama ya. Yang pertama itu adalah butiran ya. Yang kalau kita mempelajari karbonat biasanya butirannya ini kita sebut sebagai allochem ya. Lalu lumpur karbonat ya, ataupun nitrit ataupun mikrospar, lalu komponen terigen, lalu semen kalsit ya, itu kita kenal dengan sparit. Lalu juga ada mineral autogenetik ya, atau mineral baru di lingkungan diagenesa, itu ada dolomit dan juga mineral non karbonat ya, seperti kuarsa dan gluconit, dan juga rongga ya, atau ruang antar porinya yaitu porositas. Untuk butiran ya, atau allochemical komponen, itu dia terbagi dua ya, ada non skeletal dan skeletal komponen, dimana untuk non skeletal ini berarti dia bukan berasal dari kerangka ataupun ini ya, cangkang dari makhluk organik seperti itu ya. Nah, untuk non skeletal ini dari allochemia ini terdiri dari ooid ya, lalu pisoid, coated grains, ya, interclass dan extraclass. Sedangkan skeletal komponen ini dia berasal dari dari cangkang ya, dari kerangka ataupun cangkang dari makhluk organik. Contohnya itu adalah fosil, gitu ya. Lalu selanjutnya ada lumpur karbonat ya, kita kenal dengan matrix atau mikrit. Nah, di sini dia ada dua jenis ya, ada matrix di antara butiran ya, itu ada material alogenik ya, atau lumpur karbonatan, maupun autogenik ya, atau mikrokristalin ya. Lalu yang kedua ada mikrit ya. Mikrit ini dia ukurannya kecil dari 5 mm ya, sedangkan mikrospar dia ukurannya 5-15 gitu ya. Lalu selanjutnya adalah komponen terigen ya, ataupun endapan lumpur terigen ya, dimana komponen terigen atau lumpur terigen ini adalah endapan yang terdiri atas material halus ya, terutama material dari daratan hasil erupsi sungai ya. Nah, di sini dia memiliki sifat non karbonat ya, contohnya itu ada kuarsa, feldspar, dan lain-lain mungkin ya. Lalu ada semen kalsit ya, atau sparit, mengisi antara butir ataupun rongga ya, lebih kasar dari mikrit sifatnya. Lalu untuk mineral autogenetik ya, adalah mineral yang ini ya, mineral baru yang muncul di lingkungan diagenesa biasanya ya. Contohnya itu ada mineral dolomit dan juga mineral non karbonat ya, contohnya kuarsa dan juga gluconit. Oke, next. Rongga ataupun ruang antar pori ya, semua celah ataupun tempat yang dapat diisi oleh fluida ya, baik itu air, hidrokarbon maupun udara seperti itu ya, atau kita kenal dengan porositas. Nah, di sini untuk klasifikasi berdasarkan ukuran butir ya, biasanya menggunakan ini ya, klasifikasi menurut Grabau tahun 1904, di mana untuk ini ya, klasifikasi dari Grabau ini dia membagi batuan sedimen karbonat plastik ini menjadi 3 ya. Yang pertama itu kalsirudit apabila ukurannya besar dari pasir ya, atau 2 mm. Lalu ada kalkarenit ya, apabila ukurannya range pasir ya, dari 16 sampai 2 mm. Dan juga kalsilutit ya, apabila ukurannya antara lanau sampai lempung ya, kecil dari 16 mm ya, atau kecil dari 62 mikron seperti itu ya. Lalu ada klasifikasi dari Vogt ya, dia berdasarkan komposisi dari fragmen ataupun allochem ya, matrix, dan juga semennya ya. Lalu ada klasifikasi dari Dunham dari 1962 ya, berdasarkan tekstur dari batuannya ya.
Di sini dia melihat dari proporsi dari fragmen ataupun butiran terhadap matriksnya ya. Nah, di sini dia membagi menjadi 4 jenis batuan mungkin ya. Nah, yang pertama itu grindstone ya, apabila butirannya tanpa matriks ya. Lalu mudstone apabila batuannya dia memiliki matriks ya. Tapi butirannya sedikit ya, jadi yang paling dominan adalah matriksnya. Lalu ada waxstone. Untuk waxstone ini dia tetap didominasi oleh matriks, tapi untuk fragmennya itu dia lebih dari 10%, sedangkan untuk mudstone itu dia fragmennya kecil dari 10% seperti itu ya. Lalu ada packstone ya, dia didominasi oleh butiran tapi masih ada matriksnya seperti itu. Lalu harusnya itu ada dua lagi mungkin ya, ada bondstone dan juga ada kristalin karbonat seperti itu ya. Lalu dari klasifikasi Embry dan Clovan ya, di mana dia membagi ini ya, batuan karbonat ini menjadi 5 ya. Jadi ada floatstone dan rootstone ya, di mana untuk floatstone dan rootstone ini merupakan dia dikelompokkan menjadi batu gamping allochthonous ya, dengan lebih dari 10% komponen yang berukuran lebih besar dari 2 mili ya, seperti itu, atau kita kenal dengan butiran kasar ya. Lalu untuk ini ya, bafflestone, binstone, dan framestone ini dia masuk ke dalam kategori batu gamping autochthonous ya, dengan komponen organik yang saling mengikat pada waktu proses pengendapan ya. Nah itu kalau ini untuk penamaan bafflestone tuh apabila fosilnya ini ada fosil tangkai gitu ya. Lalu binstone-nya untuk fosil tipis yang atau pipih ya. Lalu framestone-nya untuk fosil yang masif ya. Dimana bafflestone, binstone, dan framestone ini kita kenal juga dengan bondstone ya, karena dia merupakan struktur material organik yang tumbuh seperti itu ya. Jadi dia saling fragmennya itu saling bersinggungan seperti itu. Next. Oke, di sini kembali dijelaskan ya, untuk klasifikasi Dunham ya, 1962, di mana untuk Dunham ini dia di kelompok batuan karbonatnya dikelompokkan berdasarkan mungkin tekstur pengendapannya ya, di mana faktor yang berpengaruh dalam pembagian Dunham ini ya dapat kita lihat dari mud supported, grain supported, dan juga sebagian lumpur dan butiran yang saling menyangga seperti itu ya. Nah di sini untuk yang mud supported ya, dia nama batuannya itu ada mudstone dan juga ada waxstone ya, di mana mudstone ini adalah batuan yang terdiri dari lumpur karbonat ataupun metrik karbonat ya, yang berukuran kriptokristalin ya, di mana kandungan dari fragmen atau butirannya ini ya, bisa dari fosil, oid ataupun sebagainya ya, kurang dari 10% seperti itu. Nah kalau waxstone dia hampir sama dengan mudstone ya, tapi persentase dari fragmen ataupun dari allochem-nya itu lebih dari 10% gitu ya. Di sini karena yang dominan adalah lumpur karbonatnya ya, sehingga akan menyebabkan fragmen atau butirannya ini akan mengambang ya di dalam matrik lumpurnya, atau kita kenal dengan mud supported seperti itu ya. Lalu untuk penamaan batuan dari grain supported ya, atau disupport oleh batuan atau butiran, itu ada namanya packstone dan juga ada grindstone ya, dimana packstone ini dia memiliki butiran yang berukuran pasir yang banyak ya, dengan terdapat lumpur di antaranya ya. Namun pada packstone ini dia fragmen atau allochem-nya ini atau grainnya ya, dia itu lebih dominan ya, sehingga
ini ya, hubungan antar butirnya itu akan saling menyanggah atau supportive.